Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Bella Karisma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Adapun materi pada pertemuan kali ini disusun oleh Bapak Muhammad Rifki Al-Muiz, Ibu Meisya Novitasari, dan Ibu sendiri Bella Karisma. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menyusun teks prosedur serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih manfaat dari menganalisis teks prosedur? Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Yang kedua, untuk memperoleh kekurangan teks prosedur dalam hal penyusunan struktur maupun kebahasaan. Yang ketiga, untuk menemukan pokok informasi di dalam teks prosedur. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian teks prosedur. Baik, selanjutnya merupakan pengertian dari teks prosedur. Secara umum, pengertian dari teks prosedur sendiri merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Untuk definisi dari teks prosedur sendiri adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Juga biasanya pada teks prosedur terdapat tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur ada kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Selanjutnya merupakan struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur sendiri ada 5. Yang pertama merupakan judul. Pada bagian judul ini berisi tentang nama benda, sesuatu aktivitas yang dibuat atau dikerjakan. Lalu yang kedua merupakan pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka yang biasanya berisi tujuan yang akan dicapai pembaca jika pembaca mengikuti tahapan-tahapan dengan benar. Lalu yang ketiga merupakan material. Pada bagian material ini berisi tentang alat atau bahan yang digunakan dalam memaparkan langkah kerja, tetapi tidak semua teks prosedur terdapat bagian material ini. Pada umumnya penggunaan bagian material terdapat pada bagian teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. Lalu yang keempat merupakan langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi mengenai langkah atau tahapan yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada bagian ini setiap langkah harus dilakukan dengan urut dan tidak boleh dilakukan secara acak. Lalu yang kelima merupakan penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini berisi tentang harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk dalam teks dijalankan dengan baik. Selanjutnya merupakan kaidah kebahasan dari teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari konjungsi temporal, kata kerja imperatif, verba material dan tingkah laku, pernyataan persuasif, dan juga deskripsi alat. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu ada konjungsi temporal.
Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Lalu yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Pada teks prosedur, banyak menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Contoh kata kerja imperatif bisa dilihat berikut ini. Yang pertama yaitu dari bentuk dasar cerita, diberi imbuhan atau partikel kan, lalu menjadi ceritakan. Yang kedua, bentuk dasar hindar, diberi imbuhan atau partikel i, menjadi hindari. Lalu bentuk dasar jadi, diberi imbuhan atau partikel lah, menjadi jadilah. Yang selanjutnya yaitu verba material dan tingkah laku. Verba atau kata kerja material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong wortel, haluskan bumbu, dan lain sebagainya. Sedangkan verba atau kata kerja tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya merasakan, memahami, mengingat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contohnya bisa dilihat berikut ini. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Lalu yang kedua, singkatnya akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu yang terakhir yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan juga warna. Sekian pembelajaran dari struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.